Bumi telah berumur miliaran tahun. Banyak hal terjadi tanpa sepengetahuan kita sebagai manusia modern di era sekarang. Begitu banyak misteri yang bertebaran di seluruh pelosok bumi untuk dikuak kebenarannya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapat update informasi terbaru dari Grey Arsip. Untuk arsip kali ini akan membahas tentang naskah lines atau garis naskah. Garis naskah merupakan rangkaian geoglif yang terletak di Peru. Terdapat ratusan gambar dari sederhana sampai rumit seperti burung, laba-laba, ikan, kadal, bahkan ada yang berbentuk menyerupai manusia. Grey Arsip akan merangkum beberapa fakta dan hasil penelitian para ilmuwan sampai sekarang dan menjawab beberapa pertanyaan seperti: kapan naskah lines dibuat? Kapan ditemukan? Siapa pembuatnya? Bagaimana cara membuatnya? Apakah ada hubungannya dengan makhluk ekstraterestrial? Garis-garis naskah diperkirakan dibuat antara 200 sebelum Masehi dan 700 Masehi. Garis naskah menjadi perbincangan pada tahun 1920-an. Bermula dari cerita penumpang pesawat terbang yang melintas di daerah gurun, naskah mengaku seperti melihat garis-garis samar membentuk berbagai macam makhluk hidup dengan ukuran yang besar. Tidak diketahui dengan pasti siapa pembuatnya. Namun, ada teori bahwa peradaban naskahlah yang membuatnya. Peradaban naskah membuatnya dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang sederhana. Teori ini didukung dengan ditemukannya keramik dan pasak kayu di beberapa ujung garis. Permukaan gurun naskah terbuat dari batuan berwarna coklat kemerahan, oksidasi besi, dan di bawahnya ada sublapisan tanah berwarna kuning. Mereka menggali lapisan paling atas hingga lapisan tanah berwarna kuning terlihat. Ada 3 jawaban dari para ahli tentang mengapa peradaban naskah membuat garis-garis tersebut. Namun, masih jadi perdebatan hingga saat ini. Yang pertama adalah untuk pemujaan dewa, kedua untuk ilmu astronomi, dan yang terakhir dan paling kontroversial adalah dibuat oleh alien atau sebagai cara berkomunikasi dengan alien. Para peneliti dari Hokkaido University menerbitkan jurnal berjudul Journal of Archaeological Science Report yang memfokuskan penelitian pada garis-garis yang berbentuk burung. Mereka mempelajari gambar burung di naskah dan dibandingkan dengan burung yang ada di dunia. Disimpulkan burung di naskah lines adalah kolibri, pelikan, dan beberapa burung hutan hujan tropis seperti burung nuri. Burung-burung tersebut tentunya tidak ada di gurun naskah. Burung-burung tersebut biasa ditemukan di daerah hutan hujan dan daerah pesisir pantai. Besar kemungkinan peradaban naskah melihat burung-burung itu saat menjelajah pesisir dan hutan dengan berjalan kaki berbulan-bulan lamanya. Spekulasi bermunculan. Apakah mereka membuat garis-garis naskah bergambar burung karena terkesima oleh bentuk burungnya, atau bisa juga karena burung tersebut adalah pertanda adanya air? Ketika burung laut bermigrasi ke daerah pegunungan melewati naskah selama bulan November dan Desember, penduduk di sana berharap hujan akan turun. Di sisi lain, jika burung tersebut tidak bermigrasi maka air tidak turun, tulis penelitiannya. Maka bisa juga, penduduk naskah di zaman dulu mengira burung-burung akan membawa cuaca baik dan membawa air. Ada juga kemungkinan bahwa peradaban naskah sengaja membuat gambar yang begitu besar agar bisa terlihat dari angkasa, dan menunjukkan lokasi mereka pada makhluk ekstraterestrial. Terdengar tidak ilmiah memang, namun, sudah menjadi sifat manusia modern untuk menyebut hal yang tidak diketahui sebagai tidak ilmiah. Selama belum ada bukti otentik tentang tujuan naskah lines dibuat, kita sebagai manusia modern hanya bisa mengira-ngira untuk apa mahakarya tersebut dibuat.